Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi di Global Web, suara santri untuk dunia. With me, Naila Izati as host today. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang masih fresh nih guys. Yuk kita kenalan dulu sama orangnya. Hai guys, nama Ana Naila Zifana Segi Ginting. Biasanya Ana dipanggil Naila. Ana dari generasi 14 yang baru lulus kemarin. Oke. Halo Naila. Hai Kak Naila. Ini Naila juga sebenarnya. Salam dulu kita yuk. Oke. Gimana nih perasaan Naila habis tasyakuran kemarin? Perasaan Ana hari ini sih Kak bercampur Kak. Ada sedihnya, ada senangnya Kak. Kalau Ana sedihnya itu gara-gara ya sedih kan Kak, karena baru berpisah sama teman-teman seperjuangan 3 tahun Kak. Iya 3 tahun ya kalian sama-sama Iya, terus Kak. ya. 3 tahun udah berpisah sekarang Kak. Kalau senangnya Ana bahagia bisa ngumpul bareng orang tua lagi, keluarga lagi. Adalah sekitar 2 bulan kurang lebih bisa bersama keluarga terus Kak. Oke, oh iya, BTW Naila lanjut mana nih? Ana lanjut ICBS lagi Kak. Oh iya, Iya betulan. Kak, ICBS yang mana nih? ICBS Komplek Global lagi Kak. Oke, hore. Oh iya, boleh nggak ceritain waktu Anti pertama kali masuk SMP kayak mana sih? Pas pertama kali Ana masuk sini tuh Kak, Ana sedih banget jauh dari orang tua Kak. Kayak Ana mikir, kayak mana ya di sini, bisa nggak ya Ana kuat? Bisa nggak ya ada nggak ya teman Ana di sini? Bisa nggak ya Ana bisa bergaul sama mereka? Ana sedih banget Kak. Tapi akhirnya sampai kelas 9 ini Ana alhamdulillah betah banget di CBS Kak. Menurut Anti enak nggak sih sekolah berasrama kayak gini? Enak banget Kak, di sini tuh kita terjaga banget Kak. Apa sih kelebihannya dari sekolah berasrama kayak gini tuh apa? Kelebihannya itu banyak Kak, salah satunya di sini tuh kita lebih dibimbing Kak sama ustazah-ustazah dan Kak kelasnya Kak. Setuju sih, setuju banget. Kan Kak? Tapi Anti takut atau excited gitu sih masuk SMA gitu? Campur aduk sih Kak. Lebih ke mana itu, berat Lebih kemana? ke excited sih Kak. Mengalami momen-momen SMA, masa-masa dewasa kan Kak. Kenapa Anti takut masuk SMA gitu? Ana takutnya juga dengan hal-hal atau enggak ujian-ujian yang bakal datang nanti Kak. Ujian dari Allah, ujian dari sekolah, bercampur semuanya Kak. Ujian dari Allah. Oke. Nah, kan tadi kita ngebahas kayak mana nih, pengen lanjut SMA mana. Lanjut kita bahas masa-masa SMP Anti nih gitu. Apa sih momen paling memorable selama SMP? Momen yang paling memorable tuh Kak, masa-masa kayak momen di asrama, apalagi kayak event-event bersama gitu kan Kak. Itu momen banget sih Kak, dari sedih bahagianya, acara-acaranya. Oke, kalau boleh tahu event paling Anti suka apa sih? Event yang paling Ana suka itu Kak, event Glosspir Kak. Oh iya, sama dong, kita juga suka Iya, itu. Kak. Karena Glosspir tuh kayak acara tahunan paling besar kan di Global Iya, Putri. Kak. Anti paling suka lomba apa sih kok di Glosspir tuh? Lebih mencolok ke lomba-lomba queen-queen gitu kan Kak. Kayak Queen of Education, Queen of Sport gitu kan Kak. Iya, itu tuh kan kayak orang-orang pada jadi princess semua Iya besok. Kak, cantik-cantik pakaiannya, hias-hiasan, kreatif-kreatif Ya, Kak. soalnya itu handmade kan? Iya Kak. Buat sendiri. Oke, apa sih kejadian paling lucu yang Anti alamin selama Anti 3 tahun di sini? Sebenarnya banyak sih Kak, tapi ada satu kejadian yang Ana lucu banget rasanya Kak. Apa tuh? Jadi tuh Kak, pas Ana kelas 7 kan ada rihla edukatif nih Kak. Terus pas kami rihla ke Istana Pagaruyung, ketemu sama Ustadz Tolan. Di situ Ana belum tahu itu namanya Ustadz Tolan atau Kak itu Ustadz. Ana kira kayak bapak-bapak kameramen kan Kak. Bapak kameramen. Iya Kak, Ana Ustadz Tolan ya Allah. Terus karena Ana juga kayak suka senyumin orang Kak, Ana papasan sama Ustadz Tolan Kak. Terus Ana sapa, "Bapak, itu Ana berdua sama teman Ana Kak." Terus cuman, "Iya Nak," sambil megang dada gini kan Kak. Mungkin satu juga ngakak, tapi juga Kak. Oke, ternyata itu Ustadz Tolan tapi dia manggilnya bapak gitu. Iya Kak. Anti kira ini ya bapak-bapak videografer gitu. Iya, Humas Kak. ICBS. Oke. Nah, katanya masa-masa paling berat tuh pas udah agit, pas udah kelas 9 gitu kan. Apa sih fase paling berat di SMP apalagi pas udah kelas 9 gitu? Paling berat tuh Kak di masa akhir-akhir kelas 9 sih Kak. Mulai dari persiapan ujian-ujiannya Kak, apalagi ujian TKA Kak, ujian kelulusan, ujian kepesantrenan, ujian asrama Kak. Itu sih Kak berat banget persiapan-persiapannya. Iya kan TKA ya tahun ini. Iya Kak.
Terus juga Kak, ini Kak, persiapan mencari SMA Kak. Makanya Kak, Ana dapat pilihan yang tepat, dapat SMA yang tepat di ICBS Global Putri. Oke, tepat banget sih itu, Ana setuju. Tapi susah gak sih nyiapin kayak TKA, ujian gitu susah gak? Lumayan susah sih Kak. Perlu ini effort banget untuk belajarnya Kak. Kira-kira persiapan nanti berapa lama itu nyiapin ujian-ujian kayak gitu? Kami udah mulai persiapan dari sebelum BWTKA Kak. Jadi itu dari 1 bulan 2 bulan kurang lebih kami udah ada belajar, dikasih bang soal gitu Kak dari ustazah-ustazahnya Kak untuk persiapan TKA demi nilai kami yang bagus Kak. Kalau dari Anti sendiri prepare-nya gimana gitu? Apa belajar tiap hari atau sering-sering ngulang catatan sering-sering ngulang pelajaran aja gitu sebelum tidur atau gimana gitu? Biasanya sih Kak bersama teman-teman ya Kak biar makin semangat belajarnya. Di kamar sebelum tidur kadang kayak buka buku dulu nggak sih guys? Kita ukti, kita buka buku. Itu jadi kenangan juga tuh nanti. Kenangan banget Kak. Ya, oke. Nah, menurut Anti selama SMP tuh susah nggak sih cari teman yang benar-benar cocok gitu? Lumayan sih Kak, apalagi pas kelas 7 kan Kak. Kita belum kenal sama mereka lama Kak, kita masih baru-baru berteman. Pasti ada dong kita nggak tahu sifat asli mereka. Tapi pas kelas 9 ini baru kita udah tahu, oh ini sifat mereka. Dari kita udah 3 tahun bersama mereka, baru di situ kita bisa menemukan teman kita. Menurut Ana sih gitu sih Kak, yang benar-benar teman Kak. Yang benar-benar teman yang emang cocok banget sama kita ya. Iya Kak. Mbak Anti waktu SMP tuh lebih banyak kita main-mainnya atau lebih banyak kita seriusnya sih? Menurut Ana pribadi sendiri nih Kak, Anti yang ngalamin SMP yang gimana Ana alamin gitu? nih Kak, Ana lebih banyak main-main sih Kak, tapi diiringi kadang juga main-mainnya diiringi belajar juga sih Kak. Tapi emang main-main sama teman, jalan-jalan sama teman sore-sore, jogging apalagi Kak. Ana Oh jogging juga di ya komplek? olahraga sih Kak, Ana sering. Kalau main-main sering main apa tuh sama teman-teman? Main-main kayak jalan-jalan muter komplek gitu Kak, jajan sama teman Kak. Oke. Nah, selama di SMP kemarin ada nggak penyesalan yang belum sempat Anti lakukan gitu? Nah itu dia Kak, penyesalan Ana kayak merasa, kenapa ya pas SMP kemarin Ana belum terlalu fokus belajar, Ana belum bisa lulus kayak KSN gitu Kak. Ana selalu gagal pas tahap 1-nya misalnya gagal, tapi Ana tetap mencoba. Tapi udah coba ya kan, yang penting udah coba. Coba Kak. Nanti pengen masuk SN lagi besok di SMA? Insyaallah Ana masuk Kak. Tau gak sih di SMA tuh OSN-nya ada 9 cabang. Apa aja itu Kak? Penasaran ya? Penasaran banget Kak. Jadi OSN tuh ada biologi, kimia, fisika, matematika, astronomi, kebumian, informatika, sama geografi. Wah banyak ya Kak. Ya sama geografi ya. Nanti pengen ikut yang mana tuh kira-kira? Kayaknya kebumian apa sih Kak? Cocok buat Ana sih Kak. Lucu gak sih namanya kebumian? Iya, Nanti belajar tanah, nanti tuh belajar batu. Oke. Nah, kemarin tuh pas tes syakuran kemarin, pas Naila masuk aula tuh, apa sih yang langsung terfikirkan pas masuk aula tuh? Pas Ana masuk kan Kak, ini kayak ini bener nih udah lulus, udah nggak SMP lagi, udah nggak putih, udah nggak dongker lagi, udah nggak putih dongker lagi. Ana kayak antara campur aduk sedih dan bahagia Kak. Terus pas pemanggilan nama kemana deg-degan nggak? Deg-degan banget Kak, kayak dipanggil Naila Zivana Asaki Ginting. Itu emang terasa banget Kak vibes udah lulusnya Kak. Pas udah pindahin toganya Kak. Ya apalagi pas di ini kan tuh kayak tuk sek. Iya Kak. Pas dikasih sampul ijazah ya. Itu emang kayak sedih campur bahagia sih Kak. Apalagi pas pulang disambut orang tua kan, asik. Kemana dapat coki-coki juga kan dari pihak asrama? Iya. Dimakan enak. Enak Kak. Nah, kan masih banyak nih adik-adik kelas yang tinggal nih di SMP. Apa sih pesan Naila buat mereka gitu? Pesan Ana buat adik-adik kelas 7 dan kelas 8, kalian tetap semangat ya belajarnya. Jangan pernah kalian putus asa. Tetap mencoba walaupun kalian gagal. Jangan mudah terpengaruh ya sama pergaulan yang gak bagus. Tetap peraturan asrama tetap dipatuhi. Peraturan sekolah, jangan sering melanggar ya. Jaga adabnya, ingat. Adab itu di atas ilmu. Semangat terus adik-adik. Oke, asik banget nih kata-katanya. Oke, tadi pesan buat adik-adik, sekarang pesan buat teman-teman segenerasi. Siapa tahu ada yang nonton kan teman-temannya. Dengerin. Pesan Ana buat teman-teman Ana yang udah lulus nih. Makasih ya untuk perjuangan 3 tahunnya bersama. Semangat terus untuk kedepannya. Semangat di SMA-nya. Jaga adabnya ya guys. Ingat adab kita itu selalu dinilai oleh orang.
Terus semangat pokoknya untuk cari kuliahnya, belajarnya, tetap jadi diri sendiri, jangan mau terpengaruh oleh hal-hal yang nggak baik ya guys. Jaga pergaulan ya guys. Oke, pesan buat teman-teman segenerasi dari hati paling dalam itu. Makasih Naila udah nyempetin podcast bareng kita malam ini. Ya Oke. sama-sama Kak Naila. Dari Naila untuk Naila. Nah, oke guys, cukup sekian podcast kita pada malam ini. Oh ya, jangan lupa ya nontonin live kita setiap Selasa sore dan Rabu sore. Nantikan episode kami selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.